perkenalkan, nama saya Sulfera Lilfayat dengan NIM 240 40 450 2085 dari kelas BKE. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan inklusif. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau mempelajari lebih lanjut, jika kita katakan pendidikan inklusif, itu pastinya berhubungan dengan ABK atau anak berkebutuhan khusus. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih pengertian anak berkebutuhan khusus atau ABK? Nah, jadi pengertian anak berkebutuhan khusus atau ABK menurut Heward dalam Nur Aini 2016 halaman 2, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan yang lain atau berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah definisi yang sangat luas, mencakup anak-anak yang memiliki cacat fisik atau kemampuan IQ rendah, serta anak dengan permasalahan yang sangat kompleks sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan. Nah, selanjutnya cara mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, istilah identifikasi secara harfiah itu dapat diartikan menemukan atau menemukenali. Nah, sedangkan istilah identifikasi ABK dimaksudkan sebagai usaha seseorang, seperti orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya, untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan seperti fisik, intelektual, sosial, emosional, dan sensoris neurologis dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya atau anak-anak normal. Nah, secara tujuan identifikasi ini itu ialah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan. Nah, hasil dari identifikasi ini itu akan dilanjutkan dengan asesmen yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Nah, yaitu kita masuk ke pelaksanaan asesmen. Asesmen ini itu sendiri merupakan kegiatan penyaringan terhadap anak-anak yang telah teridentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Nah, kegiatan asesmen dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan juga tenaga profesional lain yang tersedia sesuai dengan kompetensinya. Kegiatan asesmen meliputi beberapa bidang. Nah, yang pertama, ada asesmen akademik, di mana asesmen akademik ini itu meliputi 3 aspek. Yang pertama, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Nah, yang kedua ada asesmen sensoris dan motorik, di mana asesmen sensoris itu untuk mengetahui gangguan penglihatan dan pendengaran. Sedangkan untuk asesmen motorik untuk mengetahui gangguan motorik kasar, motorik halus, serta keseimbangan dan lokomotor yang dapat mengganggu pembelajaran bidang lain. Nah, yang ketiga, asesmen psikologis, emosi, dan sosial, di mana asesmen psikologis dapat digunakan untuk mengetahui potensi intelektual dan kepribadian anak. Juga dapat diperluas dengan tingkat emosi dan sosial anak. Nah, selanjutnya, langkah-langkah dalam asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, menentukan cakupan dan tahapan keterampilan yang akan diajarkan. Di sini, guru perlu memahami tahapan kompetensi pembelajaran siswa dalam bidang tertentu untuk mengetahui keterampilan yang telah dikuasai. Nah, secara teknik, hal ini dapat dilakukan melalui analisis tugas dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.
Yang kedua, menetapkan perilaku yang akan diasesmen. Asesmen perilaku dimulai dari perilaku umum menuju perilaku khusus. Contohnya, dalam mata pelajaran bahasa, perilaku umum mencakup kompetensi dasar dalam aspek bahasa, sedangkan perilaku khusus hanya menilai aspek membaca. Nah, yang ketiga, memilih aktivitas evaluasi. Di sini guru harus mempertimbangkan jenis aktivitas yang digunakan untuk evaluasi, baik dalam kompetensi umum maupun khusus. Evaluasi kompetensi umum biasanya dilakukan secara periodik atau per semester, sementara kompetensi khusus lebih bersifat formatif atau berkesinambungan. Nah, yang keempat, pengorganisasian alat evaluasi. Evaluasi pendahuluan dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, mencatat kesalahan yang terjadi, serta mengevaluasi keterampilan tertentu. Nah, setelah evaluasi awal, barulah ditentukan tujuan dan strategi pembelajaran serta implementasi pemantauan kemajuan belajar siswa. Nah, yang kelima, pencatatan kinerja siswa. Kinerja siswa itu harus dicatat, termasuk dalam tugas sehari-hari dan penguasaan keterampilan secara keseluruhan. Nah, informasi ini akan menjadi dasar dalam pemantauan kemajuan belajar. Nah, yang keenam, penentuan tujuan pembelajaran. Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka panjang mencakup pembelajaran yang umum, sementara tujuan jangka pendek bersifat lebih spesifik. Selanjutnya, permasalahan dan kebutuhan ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus, yang pertama, faktor pendorong. Nah, adanya ketentuan tertulis dari pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 4 ayat 1 akan standar nasional pendidikan yang hendaklah dilaksanakan oleh para pemangku pendidikan inklusi, yaitu berbunyi mendorong keterwujudan sistem pendidikan inklusif, yakni setiap satuan pendidikan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pembelajaran bagi siswa dengan berkebutuhan khusus. Tertera pula pada pasal 6 yang menyatakan bahwa adanya jaminan keberlangsungan pendidikan inklusif berdasarkan kebutuhan siswa oleh pemerintah daerah. Nah, adapun faktor penghambatnya, yang pertama, keterbatasan sarana prasarana, di mana dalam pelaksanaan pendidikan inklusi tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai karena pendidikan inklusi harus memberikan fasilitas yang sesuai dengan semua kebutuhan anak yang memiliki kebutuhan khusus, seperti kelas untuk bimbingan khusus, alat bantu pendengaran untuk tunarungu, buku braille jalan khusus untuk anak tunadaksa, dan sebagainya. Sarana dan prasarana yang terbatas dalam sekolah inklusi akan memiliki dampak yang cukup besar, yakni akan berdampak pada kurangnya pelayanan yang diberikan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Masalah utama dari keterbatasan sarana dan prasarana adalah dari faktor finansial atau biaya. Nah, yang kedua, rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat. Yang ini sangat-sangat perlu digarisbawahi, bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus sangat memerlukan peran yang cukup besar dari orang tua, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam bentuk dukungan kepada anak. Dalam hal ini, dukungan orang tua
memiliki peran penting. Nah, dukungan orang tua memiliki berbagai bentuk seperti keterlibatan orang tua dalam mengasuh di rumah, menciptakan situasi yang nyaman, dan melakukan pola pengasuhan yang tepat. Dan seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat mencapai potensi secara maksimal apabila anak tersebut mendapatkan dukungan penuh dari orang tuanya. Nah, selanjutnya ada karakteristik dan kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan. Berdasarkan tingkatannya, ketunanetraan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, buta total, yang kedua buta fungsional, dan yang ketiga low vision. Nah, kebutuhannya yang pertama, penggunaan tulisan braille sebagai alat baca dan tulis utama. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran berbentuk nyata atau tiruan agar dapat dikenali melalui indera peraba. Nah, yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada indera pendengaran, baik dalam tingkat ringan hingga berat. Anak tunarungu dibedakan menjadi tuli atau tidak dapat mendengar sama sekali dan kurang dengar. Nah, kurang dengar ini masih dapat mendengar dengan bantuan alat. Nah, kebutuhannya yang pertama, metode pembelajaran dengan komunikasi visual seperti membaca gerak bibir atau bahasa isyarat. Yang kedua, penerapan metode komunikasi total yang menggabungkan bahasa isyarat, gerakan tubuh, serta ekspresi wajah. Nah, selanjutnya tunagrita. Nah, tunagrita merupakan kondisi di mana anak mengalami keterbatasan intelektual yang berdampak pada kemampuan belajar dan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Anak tunagrita dikategorikan ke dalam 3 singkatan. Yang pertama, mampu didik. Yang ini masuk ke dalam ringan, mampu latih ini sedang, dan mampu rawat yang ini berat. Nah, kebutuhannya yang pertama, metode pembelajaran yang sederhana, sistematis, dan berulang untuk meningkatkan pemahaman. Yang kedua, latihan bina diri. Bagi anak tunagrita yang mampu dilatih agar lebih mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya tunadaksa. Nah, tunadaksa ini merupakan gangguan pada fungsi motorik akibat kelainan pada sistem gerak, seperti cerebral palsy atau gangguan pada otot dan tulang. Nah, kebutuhannya yang pertama, penyesuaian metode pembelajaran sesuai dengan kemampuan motorik anak. Yang kedua, latihan keterampilan atau soft skills untuk meningkatkan kemandirian. Nah, selanjutnya tunalaras. Nah, tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan perilaku dan emosional yang menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial. Anak tunalaras ini sering menunjukkan perilaku agresif, melanggar norma sosial, atau mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, kebutuhannya yang pertama, layanan konseling dan rehabilitasi untuk membantu anak mengembangkan perilaku sosial yang sesuai. Yang kedua, pelatihan keterampilan sosial untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dalam lingkungan masyarakat. Nah, yang terakhir, anak cerdas dan bakat istimewa. Anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa adalah mereka yang memiliki kemampuan intelektual atau bakat tertentu di atas rata-rata. Anak dalam kategori ini dapat mengalami perkembangan yang lebih cepat
dibandingkan anak seusianya dalam aspek tertentu. Nah, kebutuhannya yang pertama, program pendidikan yang menyesuaikan dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Yang kedua, pendampingan psikologis untuk mengatasi tekanan emosional akibat ekspektasi tinggi atau kesulitan sosial atau bersosialisasi. Nah, itu saja penyampaian materi dari saya yang singkat di video ini. Semoga kalian mengambil hal-hal positif dari video ini. Sampai jumpa dan dadah.